Filipina sejak dekade pertama abad ke-21 sampai detik ini terus dirongrong oleh Cina karena Beijing memiliki hasrat untuk menguasai semua wilayah Laut Cina Selatan. Beijing terus-menerus berupaya menguasai wilayah-wilayah Karang, Gosong dan perairan di wilayah ZEE Manila. Kawasan Gosong Scarborough, Kepulauan Kalayan dan Karangsubi beserta perairan di sekitarnya ialah wilayah yang diklaim oleh Cina, di mana klaim itu berdasarkan alasan klaim nenek moyang. Cina memang terkenal rakus dan serakah dalam urusan wilayah teritorial dan tidak menghiraukan hukum internasional, walaupun keputusan Permanent Court Arbitration pada 2016 menolak klaim Nine Dash Line dan menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan Beijing di area ZEE Filipina melanggar hak berdaulat Manila. Filipina tercatat sebagai negara pendiri ASEAN dengan kekuatan angkatan perang terlemah di Asia Tenggara, sebab sejak era Perang Dingin mengandalkan pada payung keamanan yang dipersembahkan oleh Amerika Serikat. Dari Perang Dunia Kedua berakhir hingga Perang Dingin selesai, Washington memiliki dua pangkalan militer terbesar di negeri yang berada di sebelah utara Pulau Sulawesi, Pangkalan Udara Clark dan Pangkalan Angkatan Laut Subic Bay ialah dua fasilitas militer Encang Sam di Filipina di masa Perang Dingin, termasuk mendukung Perang Vietnam. Berakhirnya Perang Dingin memaksa Amerika Serikat mundur dari Clark dan Subic Bay, di mana letusan Gunung Pinatubo pada Juni 1991 yang berdampak pada Pangkalan Udara Clark mempercepat penarikan mundur Wak Sam pada 1992. Kondisi ekonomi negeri yang pernah dipimpin oleh Presiden Ferdinand Marcos tersebut teruk sejak masa Marcos berkuasa hingga setidaknya di zaman Rodrigo Duterte. Oleh karena itu bukan fakta yang aneh jika Hukbong Himpapawit ng Pilipinas dari 1970-an sampai 2005 masih menerbangkan F-5A Freedom Fighters di saat Royal Thai Air Force, Republic of Singapore Air Force dan TNI Angkatan Udara mengoperasikan F-5EF Tiger II. Antara tahun 2005 hingga 2015, kekuatan udara Filipina tidak mempunyai aset jet tempur sama sekali. Hukbong Dagat ng Pilipinas pernah termasyhur sebab mengandalkan kemampuan tempur laut pada kapal perang eks Perang Dunia seperti BRP Raja Humabon di masa Royal Thai Navy, Republic of Singapore Navy dan TNI Angkatan Laut memakai kapal kombatan yang dipersenjatai dengan proyektil berpandu. Meskipun Manila terus-menerus dirongrong kedaulatan dan hak berdaulatnya oleh Beijing, Filipina tidak melakukan modernisasi kekuatan perang dengan mengakuisisi mesin perang dari Cina. Para pemimpin Filipina memilih melaksanakan penguatan kembali kekuatan pertahanan, khususnya kekuatan laut dan udara, dengan memberikan beberapa kontrak kepada Korea Selatan. Hukbong Dagat ng Pilipinas mendapatkan sejumlah korvet dan fregat karya Hyundai Heavy Industries yang dilengkapi dengan peluru berpandu permukaan ke permukaan keluaran Dehan Minkook. Istana Malacañang membelikan Hukbong Himpapawit ng Pilipinas 12 FA-50PH produksi KAI, di mana kekuatan udara Manila nampaknya ketagihan dengan pesawat pancar gas tersebut sehingga berencana memesan 12 airframe lagi. Langkah Kampung Maripet melaksanakan modernisasi kekuatan pertahanan agar keluar dari status sebagai negeri dengan kekuatan militer terlemah di antara pendiri ASEAN sangat masuk akal. Filipina tidak mengimpor peralatan perang dari Cina karena sadar bahwa Beijing ialah musuh potensial di masa depan. Kelakuan Cina yang terus merongrong kedaulatan dan hak berdaulat tanah air penyanyi lagu Denpasar Moon tidak membuat pengambil keputusan di Istana Malacañang memutuskan mendatangkan sistem senjata karya anak bangsa Cina demi menyalahkan Beijing. Manila tidak pula menghambur-hamburkan uang negara ke Beijing demi berbelanja mesin perang buatan calon musuh potensial di waktu yang akan datang.
sebuah negara tetangga Filipina yang terletak di sebelah selatan sejak akhir dasawarsa 2000-an pula, mengalami nasib yang mirip dengan Manila. Negara itu terus mengalami perongrongan oleh Beijing di wilayah laut teritorial dan ZEE-nya di Laut Cina Selatan. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di negara itu di Laut Cina Selatan terus-menerus diganggu oleh Cina. Memang intensitas perongrongan oleh Cina tidak separah yang dialami oleh Filipina, akan tetapi kegiatan tersebut sangat amat terang benderang dan jelas merupakan tindakan yang melecehkan kedaulatan dan hak berdaulat negara itu. Jiran Filipina tersebut nampaknya menikmati kedaulatan dan hak berdaulatnya dirongrong secara terus-menerus oleh Cina. Bahkan bukan saja menikmati kedaulatan dan hak berdaulatnya dirongrong, negeri di mana lagu yang dinyanyikan oleh Maribeth sempat populer terkesan menggadaikan sumber daya alam tertentu seperti nikel kepada Cina di saat negara itu sukses menguasai sampai mayoritas saham firma pertambangan Amerika Serikat di eks-provinsi Irian Jaya. Bukan saja terkesan menggadaikan sumber daya alam, negeri itu membuka pula pasar UMKM selebar-lebarnya dengan barang-barang impor dari Cina walaupun UMKM tempatan menjadi mati karena dumping harga oleh Beijing. Bila pada tahun-tahun sebelumnya, Beijing menyorongkan kapal perusak tipe 052 Delta dan kapal selam S-26T kepada Jakarta, kini Indonesia mengejar mati-matian penempur J-10 karya anak bangsa Cina. Sangat jelas bahwa Jakarta tidak peduli dengan urusan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di Laut Cina Selatan dalam jangka panjang. Hal yang penting ialah mengejar J-10 laksana cowok yang mengejar cewek impiannya mati-matian. Terkait dengan cinta mati Indonesia kepada pesawat pancar gas keluaran Chengdu, terdapat beberapa hal yang sepertinya tidak dipertimbangkan sama sekali oleh pengambil keputusan di Jakarta. Pertama, miskin pertimbangan geopolitik jangka panjang. Hasrat tidak tertahankan untuk mengakuisisi pesawat pancar gas yang didorong oleh engine buatan Rusia, mencerminkan adanya pertimbangan geopolitik jangka pendek. Sedangkan pertimbangan geopolitik jangka panjang sepertinya tidak masuk dalam kalkulasi Indonesia. Tentang geopolitik jangka panjang, menjadi pertanyaan tentang bagaimana perilaku Cina di rantau Indo-Pasifik dalam 20 tahun ke depan. Apakah Beijing akan semakin petantang-petenteng ataukah tidak? Jika memakai pandangan realis, Cina akan semakin petantang-petenteng di area ini bila tidak ada aktor besar lain yang mampu mengimbangi atau membendungnya. Kondisi demikian membuat negeri-negeri di rantau ini hanya akan menjadi negeri vasal Beijing saja. Andai kata tidak ada aktor yang bisa mengimbangi atau membendung Cina, lalu bagaimana dengan Indonesia? Bila sebagian kalangan hari ini tidak suka dengan sikap Amerika Serikat dalam mengurus urusan sejagat, Cina diprediksi akan lebih buruk daripada Washington yang dibenci oleh sebagian pihak saat ini. Kedua, persepsi ancaman. Terlepas dari fakta bahwa Beijing ialah anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan salah satu kekuatan geopolitik sejagat, realitas bahwa Cina berpotensi menjadi ancaman bagi Indonesia di masa depan terkait Laut Cina Selatan sepertinya diabaikan oleh penguasa di Jakarta. Kenyataan bahwa Cina selama ini terus merongrong hak berdaulat dan kedaulatan Indonesia di Laut Cina Selatan, termasuk mencoba mengganggu aktivitas eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di sana, adalah fakta yang mungkin dianggap tidak pernah terjadi oleh Jakarta. Pengadaan mesin perang yang dipasok oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB non-Amerika Serikat merupakan hal penting, akan tetapi bukan sebuah kewajiban. Status sebagai pemegang hak veto harus diiringi dengan pertimbangan apakah negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu
berpotensi menjadi ancaman Indonesia di jangka menengah dan jangka panjang, khususnya tentang isu kedaulatan dan keutuhan teritorial Indonesia plus hak berdaulat Indonesia di ZEE. Ialah tindakan yang sangat tidak cerdas sekaligus naif, andai kata hanya mempertimbangkan status China sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, walakin menutup mata terhadap fakta terhadap kelakuan Beijing yang tidak menghormati kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di Laut Cina Selatan. Ketiga, kebijakan top-down dalam pengambilan keputusan tentang peralatan pembunuh apa yang akan dibeli. Salah satu metode yang dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terkait adalah hibrida. Yang dimaksud dengan hibrida ialah mempertemukan antara kepentingan pengambil keputusan dan kebutuhan pengguna. Melalui metode hibrida, diharapkan terjadi akomodasi antara skema top-down dan skema bottom-up, sekaligus menyeimbangkan pertimbangan politik dan pertimbangan operasional. Di antara ciri kebijakan pengadaan peralatan perang impor dalam beberapa warsa belakangan adalah kebijakan top-down, di mana calon pengguna tidak dimintai pendapat. Calon pengguna hanya diminta menerima sistem senjata yang diinginkan oleh penguasa, tanpa ada ruang diskusi sama sekali. Hal demikian ditengarai terjadi pula pada rencana menjadi operator J10, di mana aspirasi itu tidak berasal dari calon pengguna. Setidaknya sejak tahun lalu telah muncul hasrat guna menjadi anggota klub pengguna jet tempur produksi Chengdu Aircraft Industries, jauh sebelum klaim J-10C Pakistan menembak jatuh Rafale India. Keempat, akuisisi pesawat bekas. Karakter lainnya dalam akuisisi sistem senjata dalam beberapa tahun terakhir ialah keinginan pengambil keputusan di Jakarta agar mesin perang yang dibeli dapat diserahkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu, Jakarta setuju mendatangkan 2 PPA dari Roma, walaupun sebenarnya usia kapal perang yang dapat dilengkapi dengan proyektil berpandu TCO itu masih cukup muda. Di samping itu, beberapa tahun lalu Kementerian Pertahanan mempunyai hasrat mengimpor Miras 2005 bekas dari Qatar, sebelum langkah itu diveto oleh perempuan nomor 1 di lapangan banteng. Upaya Medan Merdeka Utara dan Medan Merdeka Barat menjadikan Tentara Langit Indonesia sebagai pemakai pesawat tempur produksi Cina akan meniru rencana mendatangkan Miras 2005. PLAAF akan menyisikan sejumlah C-10 yang kini menjadi aset tentara partai tersebut untuk dikirim ke Indonesia. Jakarta tidak bisa menahan hasrat untuk segera menjadi operator C-10 dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, sehingga mengimpor C-10X Tentara Udara Partai Komunis Cina sudah ditetapkan sebagai pilihan. Kelima, kemampuan teknis. Tidak ada istimewa dari C-10 kecuali fakta bahwa pesawat pancar gas tersebut menembak jatuh Rafale milik kekuatan udara India. Teknologi yang diadopsi oleh jet tempur generasi keempat itu tidak ada yang baru ataupun spesial dibandingkan dengan penempur keluaran Rusia maupun Barat. Dari aspek teknis, tanpa mengimpor C-10 pun kekuatan negeri ini bisa mendapatkan teknologi serupa atau bahkan yang lebih maju dari pemasok pesawat tempur lain. Justru yang perlu mendapatkan perhatian ialah sisa lifetime C-10 bekas yang akan dengan bangga didatangkan dari Beijing. Sebagai contoh, MTBO Saturn AL-31FN engine tidak akan jauh beda dengan AL-31FL yang diadopsi oleh Su-27 dan Su-30 Indonesia. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa MTBO engine jet tempur barat 2 kali lipat dibandingkan engine buatan Rusia, sehingga berpengaruh besar pada biaya pemeliharaan dan perawatan. Masih menjadi pertanyaan pula tentang usia airframe C-10 yang akan diimpor oleh Jakarta.
di mana hasrat guna mendatangkan pesawat tempur karya anak bangsa Cina dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, berarti tidak ada regenerasi airframe. Pertanyaan berikutnya ialah varian C10. Mana yang akan diekspor oleh Cina ke Indonesia? Apakah varian A, B, atau C? Andai kata Jakarta mengakuisisi versi A atau B, berarti radar yang digunakan adalah radar PESA dan bukan AESA. Begitu pula menyangkut persenjataan, di mana varian yang dibeli akan menentukan rudal apa yang akan mempersenjatai C10 Indonesia.